Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello class. Back with me again. Kembali lagi ya kita di video pembelajaran bahasa Inggris. Ya, ini adalah judul materi kita untuk kali ini ya. The title is conditional sentence ya. Nah, itu apa sih sebenarnya conditional sentence itu? Ya. Oke, kita cari tahu ya pengertiannya apa. Nah, sebelumnya, yes, as you can see on the screen ya, these are a lot of money ya. Ini adalah banyak sekali uang. Ya. Pertanyaannya adalah, what will you buy if you have 10 million rupiah? Ya, apa yang akan kamu beli jika kamu punya uang 10 juta rupiah? Ya. For me myself, kalau saya ya, if I have 10 million rupiah, I will buy new motorcycle ya. Saya akan beli motor baru ya, entah itu second motornya ya. Pokoknya saya akan beli motor baru. If I have 10 million rupiah, I will buy new motorcycle. Nah, what about you ya? Coba dijawab. What will you buy if you have 10 million rupiah? Nah, jawaban dari pertanyaan ini ya, secara tidak langsung pasti hasilnya adalah kalimat conditional sentence ya. Begitu ya. Kenapa demikian? Pasti hasil dari pertanyaan ini adalah conditional sentence. Kita cari tahu ya. Nah, what is conditional sentence? Conditional sentence is a sentence that express condition. A condition that can only happen if something else occurs ya. Conditional sentence adalah kalimat yang mengekspresikan kondisi ya. Sebuah kondisi yang bisa terjadi jika sesuatu yang lainnya terjadi. Ya. Jadi ya contoh tadi ya, ada uang 10 juta rupiah ya kan, kamu mau beli apa gitu kan. Ya kalau uang 10 juta rupiah itu tadi nggak ada, ya kamu nggak akan bisa melakukan sesuatu ya. Makanya that's why ya, if I have 10 million rupiah, I say I will buy new motorcycle. Ya itu ya, jika saya punya uang 10 juta rupiah, saya akan beli motor baru ya. Tapi kalau uang 10 juta rupiahnya nggak ada, ya tidak akan terjadi ya. That's why ya, conditional sentence is a sentence that express condition, a condition that can only happen if something else occurs ya. Sebuah kondisi yang bisa terjadi jika sesuatu yang lainnya juga terjadi. Ini seperti sebab akibat, aksi reaksi ya. Ada sebuah aksi, maka ada reaksinya ya. Karena sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, ini adalah konsep dari conditional sentence itu seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Itu jadi pengertian dari conditional sentence. Saya ulangi ya, bisa silakan di screenshot, di capture. Conditional sentence is a sentence that express condition ya, sebuah kalimat yang mengekspresikan sebuah kondisi. A condition that can only happen if something else occur. Ya, sebuah kondisi yang hanya bisa terjadi jika sesuatu yang lainnya terjadi. Ya, itu adalah pengertian dari conditional sentence. For example, this one. Ini adalah contoh kalimat conditional sentence ya. If Tania comes late, we will miss the party. Jika Tania datang terlambat, kita akan ketinggalan pesta. Ya. Kalimat ini saling terhubung dan saling terkait ya. Kalau satu dari ini aja ada yang hilang ya, ya tidak akan terjadi ya. Misalkan kalau Tania nggak terlambat gitu kan, atau kalau Tania nggak terlambat ya nggak akan ketinggalan pesta gitu. Jadi kalimat ini saling terkait ya, sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya misalkan Tania comes late gitu kan, akibatnya apa? Ketinggalan pesta ya. Tania datang terlambat itu sebabnya ya, kalau Tania datang terlambat ya akan ketinggalan pesta. Nah, ini saling terkait kalimatnya seperti saya bilang tadi ya. Jadi something happen if something else occurs ya. Sesuatu akan terjadi jika sesuatu yang lainnya terjadi juga.
disebabkan sesuatu yang lainnya gitu ya. Ya, if Tania comes late, we will miss the party. Jika Tania datang terlambat, kita akan ketinggalan pesta. Ya. Yang pertama ya, di bawahnya itu ada keterangannya if clause ya. If clause itu ya if Tania comes late ya. Ada kata if-nya, kalimatnya itu namanya if clause ya. Main clause itu apa? Kalimat utuh ya. Kata we will miss the party. Kenapa disebut kalimat utuh? Ya. Karena idenya utuh ya. Jadi kalau misalkan kalimat yang warna merah ini kita hapus gitu kan, we will miss the party, akan tetap bisa berdiri sendiri kalimatnya ya. Tapi kalau yang if clause yang warna merah ini, dia tidak bisa berdiri sendiri ya, idenya tidak utuh. Jadi misalkan kalimat yang di main clause yang warna hitam dihilangkan gitu kan, if Tania comes late gitu kan, hanya itu saja kalimatnya, ya artinya meaningnya tidak utuh ya. Jika Tania datang terlambat ya terus kenapa gitu kalau tidak ada lanjutannya gitu, maka disebut dengan if clause gitu ya. Sementara yang warna hitam itu main clause ya, dia bisa berdiri sendiri. Tapi untuk membentuk kalimat conditional sentence ini saling terkait ya, dua kalimat ini saling terkait dan dipisahkan dengan tanda koma gitu. Yes. Conditional sentence is divided into three types. There are true condition, untrue condition, and untrue condition in the past. Ya, ada 3 tipe. Tipe 1 itu untuk menyatakan kondisi yang sebenarnya sekarang ini gitu kan. Misalkan jika hari ini hujan, saya tidak akan pergi kemana-mana. Nah, if today is raining, I will not go anywhere. Ya, itu adalah kondisi yang sebenarnya gitu ya. Untrue condition itu apa? Sesuatu yang tidak benar ya. Ya misalkan kamu lagi mengeluh gitu kan. Sesuatu tersebut sudah terjadi gitu kan. Misalkan kamu lagi malas belajar matematika gitu kan karena gurunya itu misalkan killer gitu kan atau galak gitu kan. Lalu kamu bilang, if the teacher didn't come to class, I will be very happy ya. Jika guru tidak masuk ke kelas, saya akan sangat senang gitu ya. Kamu bilang begitu. Sementara pada kenyataannya gurunya itu sudah mengajar di kelas, sedang menjelaskan materi, sedang marah-marah gitu ya. Cuman kamu bilang begitu ya. Jika guru tidak masuk kelas, saya akan sangat senang. Nah, itu makanya disebut dengan untrue condition ya. Sesuatu yang tidak benar ya, berlawanan dengan fakta kenyataannya. Itu adalah tipe 2. Yang tipe 3 itu apa? Untrue condition in the past. This is more like regret ya, lebih seperti penyesalan. Misal seorang laki-laki yang sudah berumur manula gitu kan, lalu dia menyesali hidupnya karena di umurnya yang sudah senja ini gitu kan, dia hidup miskin gitu kan. Saat mudanya dia bermalas-malasan gitu. Lalu dia membuat kalimat seperti ini gitu, berucap seperti ini. If I had been diligent when I was young, I would have been rich now. Ya, jika saja saya dulu pas masih muda rajin, pasti saya sekarang sudah kaya raya itu ya. Itu disebut dengan untrue condition in the past ya. Jadi dia berandai-andai pada masa dulunya ya, padahal faktanya pada dulunya dia bermalas-malasan ya, lalu dia menyesali hidupnya yang sekarang. Nah itu biasanya kita kalau ingin mengungkapkan kalimat yang konteksnya seperti itu menggunakan tipe 3 ya, untrue condition in the past. We are not gonna learn all of this ya, kita nggak akan bahas ini semua 3 semuanya sekaligus dalam satu pertemuan, enggak ya. Pada video kali ini kita akan fokus ke tipe 1 ya, yang true condition. Yes. Nah, seperti biasa kalau kita belajar kalimat pasti akan ada formulanya ya. Nah, ini adalah formula if clause untuk yang tipe 1 ya. Silakan di screenshot dulu ya, di screenshot lalu dicatat di buku tulis ya, karena ini cukup penting menurut saya ya. Apa aja formulanya? Ya kalau type 1 itu if ditambah dengan present tense, koma, lalu kalimat selanjutnya adalah future tense ya. Present tense itu rumusnya seperti apa sih Pak gitu kan.
present tense rumusnya adalah subject, verb one, object ya. Nah, itu dimasukkan ditambahkan dengan if tadi ya. Koma dijeda, lalu subject plus will plus verb one or be plus object ya. Jadi S itu subject, O itu objek ya. Atau formula present tense yang kedua yang tidak ada kata kerjanya itu if subject plus is, am, or are plus object ya. Lalu future tense-nya pun sama ya, subject, will, verb one, be, object ya. Cara menghafalkannya gimana? Begini ya. Cara menghafalkannya adalah selalu ingat kalau if itu pasti berpasangannya dengan verb one ya. If itu pasti berpasangannya dengan verb one untuk tipe 1 ini atau is, am, are ya. If berpasangannya dengan verb one atau is, am, are, koma baru pakai will ya, will verb one. Itu cara menghafalkannya. Jadi cara menghafalkannya if temannya itu verb one atau is, am, are, lalu setelahnya itu baru will ya. Begitu. Nah, ada sedikit catatan di sebelah kanan ini bawah ada sedikit note di situ ya. Kalau subjeknya he, she, it ya untuk yang present tense ya. Kalau untuk yang present tense tadi yang verb one, kalau subjeknya itu yang digunakan adalah he, she, it, maka kata kerja pertama atau verb one-nya ditambahkan akhiran s atau is. Itu ya. Tuh. Contohnya kalau jadi she maka biasanya kan go, misalkan I go gitu kan. Maka kalau subjeknya he, she, it maka jadinya misalkan pakainya she maka she goes gitu. Atau misalkan katanya I buy gitu ya. Tapi kalau subjeknya kita ganti jadi he gitu kan jadinya he buys gitu ya. Ditambahkan akhiran s ya. Ini adalah contoh kalimatnya ya. I give you 4 examples ya. Saya kasih kamu 4 contoh gitu ya. Number 1, if she has time for holiday, she will go to Bali. Jika dia mempunyai waktu untuk liburan, dia akan pergi ke Bali. Dia perempuan akan pergi ke Bali gitu ya. Nah, yang pertama itu seperti tadi saya bilang, if yang pertama itu kan if itu kan temannya present tense ya. Maka selalu ingat ya, if itu temannya kata kerja pertama ya. Maka di situ kan she has time for holiday. Subjeknya itu she, verb one-nya itu has, objeknya itu time for holiday. Nah, sementara future tense-nya itu she will go to Bali, subjeknya she, pakai will ya, dimasukkan saja, go itu verb one-nya, to Bali itu objeknya ya. Has itu adalah dari kata have ya. Cuman karena subjeknya adalah she gitu kan. Lihat di note itu catatan ya, karena subjeknya she, have itu kalau ditambahkan akhiran s jadinya has ya. Gitu. If she has time for holiday, jika dia perempuan punya waktu untuk liburan, dia akan pergi ke Bali. Itu ya. Contoh yang pertama. Atau contoh yang kedua, if I grow up, I will be a teacher. Jika saya dewasa, saya akan jadi guru, seorang guru ya. If I grow up itu present tense-nya, koma. Nah, setelahnya baru future tense-nya. I will be a teacher itu adalah future tense-nya ya. Selalu ingat if temennya kata kerja pertama ya, kata kerja 1 verb one ya. Maka if I grow, nah kata grow di situ adalah verb one-nya ya. Nah, I will be a teacher itu ya will itu future tense ya, kita pakainya be kebetulan di sini will be gitu ya. Lalu a teacher-nya itu objeknya gitu ya. Jadi selalu ingat kalau if temannya present tense, koma baru future tense gitu ya. If temannya kata kerja pertama atau to be. Nah, number 3,
If you are diligent enough, you will be a supervisor, ya. Jika kamu cukup rajin, kamu akan menjadi seorang supervisor, ya. Sama seperti tadi, if you are diligent enough itu present tense-nya gitu kan, present tense gitu kan. If di situ tidak ada kata kerja, adanya to be-nya are gitu kan. Lalu you will be a supervisor, nah itu adalah future tense-nya. Ya, ada will, ada be, nah itu pasti future tense ya. Gitu. Sekali lagi saya ingatkan gitu, kalau if itu pasti temannya present tense, lalu koma, dipisahkan koma, baru setelahnya itu future tense. Next, number 4. We will go to cinema if I come home early. Nah, ternyata if clause ini bisa dibalik gitu ya. Kata if itu tidak selalunya di depan, bisa aja kita taruh itu di belakang ya. Dibalik. Jadi nomor 4 ini adalah contohnya dibalik. Jadi future tense-nya di depan, if-nya itu di belakang gitu ya. Jadi we will go to cinema. Nah, itu future tense ya. Kan ada kata will, itu ditaruh di depan. Ya, we will go to cinema. Kita akan pergi ke bioskop if I come home early. Jika saya pulang lebih awal gitu ya. Tetap sama. We will go to cinema yaitu future tense. Nah, if I come home early itu present tense ya. Selalu ingat ya, karena ada I come home, come di situ verb one, maka itu present ya. If temennya verb one gitu kan. Nah itu ya, tetap di belakang, tetap walaupun di belakang tetap present tense ya. Bedanya adalah nomor 4 ini kalau dibalik tidak perlu menggunakan kata koma, tidak perlu dijeda atau dipisahkan dengan tanda koma ya kalimatnya. Kalau dibalik gitu ya. Contoh yang nomor 2, lihat, kita bandingkan nomor 2 dan nomor 4 gitu kan. If I grow up, nah itu kan pasti ada koma ya, karena if-nya letaknya di depan, present-nya letaknya di depan. Nah, I will be a teacher-nya itu future-nya, future letaknya di belakang itu. Sementara di nomor 4 kan dibalik, future tense-nya itu di depan ya, we will go to cinema gitu kan. If I come home early-nya itu present-nya gitu ya. Gitu. Okay, I hope you guys understand. Oh ya, saya harap kalian semua paham. If you have any question, please don't be hesitate to ask ya. Jangan sungkan untuk bertanya. Silakan dicatat ini ya, dicatat formulanya tadi. Ini formulanya dicatat, tadi juga pengertiannya juga di screenshot, jangan lupa ya. Dicatat di buku tulis ya. Okay, that's it. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.